Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Susanto. Saya berasal dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Hierarki kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir organ. Sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Berdasarkan membran inti ada dua. Yang pertama, tidak memiliki membran inti. Adalah sel bakteri. Yang kedua, memiliki membran inti. Contohnya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur organel sel hewan. Pertama, membran sel. Bagian terluar sel mengontrol bahan-bahan yang keluar, masuk, serta melindungi sitoplasma. 2. Nukleus. Disebut juga inti. Fungsinya mengendalikan seluruh kegiatan sel. Ketiga, sitoplasma. Tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti perombakan bahan makanan. Kulum endoplasma terdiri atas kasar dan halus. Tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom. Melekat pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya untuk sintesis protein. Badan Golgi. Sintesis polisakarida, membentuk membran sel, dan membentuk kantung sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Mitokondria. Tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Lisosom. Enzim-enzim hidrolipik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Sentriol. Peran dalam proses pembelahan sel. Struktur organel sel tumbuhan. Dinding sel. Berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Sel berfungsi untuk mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk dan mempertahankan sitoplasma. Nukleus atau inti sel mengendalikan seluruh kegiatan sel. Sitoplasma berlangsungnya reaksi kimia seperti perombakan bahan makanan. Retikulum endoplasma terdiri atas kasar dan halus. Tempat melekatnya ribosom dan tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom. Sintesis protein. Badan Golgi. Tempat sintesis polisakarida, membentuk membran sel, dan membentuk kantung sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Mitokondria. Bentukan energi untuk keperluan sel. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dapat 4 jaringan utama. Jaringan epitel, fungsi sebagai melindungi jaringan yang di bawahnya. Terdiri dari epitel pipih, kubus, silindris, transisi, pipih berlapis, kubus berlapis, dan silinder berlapis. Jaringan penyokong. Pada hewan terdapat jaringan penyokong, terdiri dari tulang keras, rawan, ikat, darah, dan lemak. Jaringan otot. Tersusun atas sel-sel otot. Tersusun atas sel-sel otot. Sel-sel otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik melekat pada rangka. Bentuknya seperti lurik, terdapat banyak inti sel di tepi. Bekerjanya secara sadar atau diperintah otak. Otot polos antara lain berada dalam organ dalam, kecuali jantung. Bentuknya gelondong, inti sel satu di tengah, bekerjanya tidak sadar. Otot jantung terletak di jantung, berbentuk lurik, inti sel banyak, dan di tepi. Bekerja secara tidak sadar. Jaringan saraf sebagai penghantar impuls reseptor ke otak. Jaringan tumbuhan. Pada jaringan tumbuhan terdapat jaringan epidermis.
yaitu jaringan paling luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Pada epidermis daun terdapat stomata, sedangkan epidermis pada ujung akar akan membentuk rambut akar. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Jaringan parenkim tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim dibagi menjadi dua, yaitu palisade dan berspons. Jaringan penyokong adalah untuk menopang berdirinya tumbuh-tumbuhan. Ada dua jaringan penyokong tumbuhan, kolekim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan floem. Jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan xilem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Perbedaan sel dan jaringan. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup, sedangkan jaringan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.